akan merilis dua perkara di dua waktu yang berbeda. Yang pertama mungkin kita akan pisahkan bahwa perkara pertama adalah perkara yang dilakukan oleh saudara F. Saudara F ini kejadiannya pada malam pergantian tahun. Malam pergantian tahun kejadiannya di Bahomo TV sekitar jam 2 subuh. Yang bersangkutan ini saudara F ini menenangkan korban sebenarnya pertama. Yang bersangkutan ini menenangkan korban karena korban ini sementara euforia di depan kafe, lalu yang bersangkutan ini menenangkan korban, namun si korban mungkin pada saat itu dalam kondisi yang euforia sehingga awalnya memukul saudara F ini di kepala bagian belakang, sehingga kemudian saudara F ini usia 21 tahun mengejar si korban yang kemudian mencabut badik dan menikam korban sehingga korban meninggal dunia. Dan itu kita juga dari pihak Polres Morowali turut berduka cita yang mendalam karena setelah itu orang tua dari korban beberapa hari, mungkin kami tidak tahu dalam kondisi sakit atau seperti apa, juga berduka meninggal dunia, sehingga keluarga korban sangat berduka atas kejadian yang menimpa saudara Andri sebagai korbannya. Untuk itu rekan-rekan sekalian, dalam perkara ini kemudian pagi itu pun langsung si pelaku saudara F ini ditangkap diselidiki oleh rekan-rekan dari Satreskrim Polres Morowali, dalam hal ini rekan-rekan opsional, dan ditemukan di wilayah Bahomo TV dalam kondisi yang bersangkutan ini sembunyi di dalam lemari ya, sembunyi dalam lemari, kemudian diamankan dan ditahan di Polres Morowali. Nah, ini terhadap yang bersangkutan penerapan pasalnya dikenakan pasal 338 KUH pidana, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun dan pasal 351 penjara selama-lamanya 7 tahun. Untuk barang bukti rekan-rekan sekalian, ini barang bukti milik korban ya, milik korban. Lalu yang dipegang oleh Pak Satreskrim adalah alat atau badik yang digunakan untuk menikam saudara Andri sebagai korbannya. Jadi itu untuk perkara yang pertama. Lalu rekan-rekan sekalian, kita masuk ke perkara yang kedua, yang ini juga turut menyita perhatian masyarakat Morowali khususnya. Namun alhamdulillah kejadian yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2023 ini pada jam 2 ya, pada jam 2 pagi terjadi. Motif dari pelaku ini adalah ketersinggungan karena si pelaku ini saudara S ini adalah driver truk, sopir truk, sementara si korbannya adalah pengawas, sehingga terjadi ketersinggungan antara kedua belah pihak ini. Kemudian terjadilah penikaman yang dilakukan oleh saudara S dibantu oleh saudara R. Kemudian dalam waktu 4 jam saudara R dapat kita tangkap di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Artinya yang bersangkutan sudah sempat melarikan diri dari wilayah kita, lari ke wilayah Morowali Utara di wilayah Poranda, kemudian diamankan oleh rekan-rekan dari opsional. Tidak berselang lama juga, 2 hari kemudian, dengan upaya yang maksimal dan bantuan informasi dari berbagai pihak, akhirnya pihak
Satreskrim pun dapat mengamankan saudara S yang sempat melarikan diri pada hari kejadian. Yang bersangkutan begitu setelah melakukan penganiayaan sampai menyebabkan meninggal dunia, yang bersangkutan melarikan diri dengan sepeda motor, sempat menyembunyikan sepeda motornya dan kemudian melarikan diri ke tepi pantai sampai sempat yang bersangkutan berenang di laut, lalu keluar lagi di jalan atau tepi jalan Trans Sulawesi menunggu kendaraan sampai kabur ke wilayah Kendari. Nah itu sempat kabur 2 hari dan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, kita tetap berupaya maksimal untuk mengamankan yang bersangkutan. Akhirnya 2 hari kemudian, ulangi tepatnya 3 hari ya, 3 hari kemudian bisa diamankan, ditangkap oleh pihak Satreskrim dan dibawa ke Morowali. Nah untuk itu rekan-rekan sekalian, untuk perkara yang kedua ini kita penerapan pasalnya pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Untuk barang buktinya 1 unit sepeda motor Scoopy warna hitam, ini yang ada di hadapan rekan-rekan, dan ada beberapa barang bukti lain yang nanti akan kita tampilkan ke rekan-rekan. Di antaranya 1 pasang sendal jepit merek Swallow milik pelaku atas nama R, lalu 1 lembar jaket warna hitam milik korban, 1 lembar celana panjang jeans milik korban, 1 lembar baju kaos warna hitam milik korban, dan 1 lembar baju kaos warna abu-abu milik pelaku atas nama S. Demikian rekan-rekan, kami dari pihak Polres Morowali, saya Wakapolres mewakili Bapak Kapolres Morowali menghimbau kepada masyarakat Morowali untuk tetap menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga situasi di wilayah kita tetap terjaga, iklim investasi dan perekonomian di wilayah Morowali juga tetap dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan wilayah Morowali. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan atau ada usul, saran, pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, silahkan kami buka ruangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa penyebab sampai pelaku dan korban yang di Topogar itu terjadi ketersinggungan? Baik, bisa saya jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Melalui hasil interogasi dari pelaku S, jadi pelaku S ini posisinya adalah driver standby. Jadi dia belum memegang DT, namun kebetulan malam itu ada DT 05 ini sedang kosong. Dan yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan loading selama 2 race ya, 1 race ya. Nah jadi untuk laporan masing-masing supir DT ini di Topogara itu melalui handphone Android. Jadi setelah selesai melakukan 1 race itu harus melaporkan di HP. Cuma karena yang bersangkutan tidak memiliki HP Android dan yang bersangkutan saat itu sedang sakit kepala, jadi ingin istirahat. Nah, namun karena yang bersangkutan tidak punya handphone, belum sempat melaporkan hasil pekerjaannya, dia langsung menuju ke kantor. Jadi saat menuju di kantor, yang bersangkutan langsung turun melaporkan kepada pengawas, yaitu korban saat itu yang ditemui. Melaporkan, saya sakit kepala, sedang mau izin dulu. Terus kata korban saat itu, apa sudah dilapor? Yang bersangkutan menyebutkan belum dilapor karena tidak memiliki handphone. Akhirnya di situ korban dan pelaku cekcok, sempat berkelahi di situ dan sempat dilerai ya,
sempat dilerai. Setelah itu si pelaku S ini kembali ke kosnya Rudi. Nah, di situ mulai baru ada perbicaraan untuk kembali datang ke area PPIG. Terima kasih. Izin Pak. Ya. Apa betul Pak terkait kejadian di Topogaro akibat sabu-sabu Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan kami, memang yang bersangkutan tersangka Rudi ini ada keterlibatan dalam proses sabu-sabu dan kita sudah koordinasikan dengan unit sat narkoba. Namun untuk penyebab dari kejadian di Topogaro itu murni karena masalah pribadi yang tadi saya sampaikan. Karena saat di pekerjaan ada cekcok. Ya. Begitu. Terima kasih. Ya. Pak, yang dibawa motif tadi, Pak, Ya. tadi kan dijelaskan bahwa pelaku membawa badik. Apakah ini badik sudah dibawa memang atau dari mana? Memang sudah dibawa, memang pelaku selalu membawa badiknya. Jadi saat kejadian itu, yang ini perlu kami luruskan. Iya. Ada dua saksi yang di TKP itu dia cuma menyaksikan. Jadi memang karena si pelaku F ini tidak terima dengan perlakuan korban, makanya dia langsung mengambil badik yang ada yang selalu dibawa sama dia. Setelah itu dia langsung melakukan, saat itu juga setelah dia diperlakukan seperti itu oleh korban, dia langsung menusuk di bagian lengan sebelah kanan, kepala sebelah kanan dan belakang. Ya, tadi kan kronologisnya dijelaskan bahwa pelaku ini kan awalnya melerai. Iya. Melerai. Tapi tiba-tiba saja melakukan penusukan karena itu tadi Iya, ketersinggungan. karena itu Berarti ketersinggungan tadi. tidak ada pasal perencanaan di sini Pak Iya. Kasat, karena dia bawa badik memang kan. Iya, di rumah. makanya kita terapkan ke 338-nya. Oh, oke. Kemudian yang Topogaro Pak Kasat, Iya. apakah ada kemungkinan pelaku lain Pak Kasat, selain daripada yang dua ini? Sementara masih dua ini. Karena memang yang terlibat dua orang dan saksi-saksi yang melihat di TKP pun dua orang ini yang ada di TKP. Kalau hasil pemeriksaan berapa jumlah penikaman yang terdapat pada korban? Kalau dari Bahomo TP sekitar lebih dari 3. Karena saat itu yang bersangkutan juga dalam keadaan emosional. Karena saat itu juga, jadi kronologisnya mereka ini saat datang ke TKP, saat kejadian yang kedua, si tersangka S ini lebih dulu berantem, lebih dulu berkelahi dengan korban. Setelah itu karena si tersangka R ini melihat tidak seimbang, di mana korban bertubuh lebih besar dan saat itu tersangka S ini sedang dalam terdesak. Jadi dia membantu waktu itu dengan menahan tubuh korban, memeluk tubuh korban. Nah, saat dipeluk oleh tersangka R inilah tersangka S melakukan aksinya. Dan itu juga yang bersangkutan juga tidak ingat berapa karena yang saya pastikan lebih dari 3. Apa alasan pelaku R ini Pak sehingga ikut-ikutan? Kan awalnya tadi pelaku S Ya. yang berselisih dengan Kalau korban. dari hasil pemeriksaan Rudi yang bersangkutan karena melihat si tersangka salah ini kalah dalam perkelahian, terdesak istilahnya. Jadi yang bersangkutan membantu. Apakah karena ada hubungan pertemanan begitu atau hubungan apa Ya begitu? kalau itu memang yang bersangkutan ini sudah kenal sejak lama dan mereka juga satu sekolah waktu di kampungnya dan memang hubungan kekeluargaan cukup dekat. Cukup. Mulai. Cukup, Pak. Kita Cukup. dokumentasi. Siap. Terima kasih.